Halo adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, kapanpun adik-adik menontonnya, ya aku udah kasih selamat dulu ya. Nah, adik-adik, Koki mau ceritain seorang anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yaitu siapa? Ya betul, Yusuf. Ya, Yusuf dipakai Tuhan. Tapi cerita sebelumnya udah tahu kan bahwa Yusuf itu dibuang oleh saudara-saudaranya karena mereka apa? Iri hati. Nah, ini ciri-cirinya orang-orang yang akan dipakai Tuhan sangat luar biasa yang di dalam Tuhan ya. Nah, pertama nih, orang yang dipakai Tuhan, dia menolak apa? Melakukan dosa-dosa. Orang yang dipakai Tuhan, dia selalu pertama itu adalah apa? Bersekutu dengan Tuhan. Nah, nomor satu nih. Akhirnya, cerita singkatnya, adik-adik boleh baca di Kejadian 41 ya, ayat 1 sampai 57. Nah, Koki ceritain garis besarnya saja, oke? Nah, tentang anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan. Khususnya ini contohnya adalah Yusuf. Yusuf akhirnya dipenjara karena apa? Dia difitnah. Kesel nggak? Adik-adik pernah nggak diomongin? Orang aku yang nggak buat kok. Aku kan gini. Akhirnya Yusuf apa? Dipenjara. Kasihan nggak? Pernah nggak adik-adik di sekolah juga begitu diomongin? Gitu, kesel kan? Tapi Yusuf tetap apa? Bersekutu dengan Tuhan. Hatinya kesel, hatinya marah mungkin, tapi dia tetap bersekutu sama Tuhan. Tanda pertama nih, Yusuf. Nih di ayat Kejadian 41 ayat 1 sampai 13. Di dalam penjara pun, dalam kesusahan, apapun adik-adik siap atau tidak siap, adik-adik harus tetap apa? Berhubungan dan tetap melayani Tuhan. Di dalam penjara, dia biasa didapat kuasa Tuhan untuk mengartikan mimpi. Ya betul nih, ayat 1 sampai 13. Nah, kemudian ada satu kali waktu rajanya, yaitu Raja Firaun, dapat mimpi. Nah, mimpinya itu 7 lembu gemuk dimakan oleh 7 lembu kurus, 7 bulir gandum baik ditelan 7 bulir yang hampa, tidak ada yang dapat dan tidak ada yang dapat menafsirkannya. Siapa ini? Aduh, mimpinya apa ya? Kurang ajar, mohon maaf ya. Aduh, kok satu orang pun nggak ada yang bisa nih. Saya sudah gaji orang-orang pegawai. Ya akhirnya dibilang pada kurang ajar semua, ngomonginnya apa yang baik-baik aja. Nah, yang ketiga ini, akhirnya kepala pembesar di kerajaan itu di Mesir mengingatkan akan Yusuf yang suka mengartikan mimpi. Maka dipanggillah apa? Yusuf mengartikan mimpi-mimpi dari siapa? Ya betul, dari Firaun. Yang kedua adalah dia berani. Seorang anak Tuhan adalah berani menyatakan kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Gitu kan? Itu di Matius kan? Ya, selebihnya itu dari si iblis tuh, orang yang dipakai Tuhan. Dia nggak takut dan dikasih hikmat sama Tuhan. Nah, itu orang-orang yang berani. Nah, Tuhan membutuhkan pertama orang yang berani. Yang kedua itu ya. Nah, yang terus lagi Firaun, akhirnya dia mengartikan mimpinya Firaun. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah dia mengartikan mimpinya kepada Firaun, dia diangkat menjadi apa? Menjadi bos. Jadi kalau orang jujur itu biasanya bagi dunia itu, kalau orang jujur itu suka dikerjain. Benar nggak? Ya udah, nggak apa-apa, biar aja. Orang yang menolak dosa biasanya suka difitnah. Ya, orang yang menyatakan kebenaran biasanya dijauhi oleh teman-temannya. Nih, kayak si Yusuf, akhirnya ganjarannya dia berpegang teguh sama firman Tuhan, dekat sama Tuhan, terus dia berani menyatakan kebenaran, adalah apa? Dia diangkat jadi apa?
jadi bos. Ya benar, itu berkat dari Tuhan. Tapi bukan itu intinya. Kamu kalau ini berarti dapat duit banyak, ikut Tuhan. Oh, Tuhan kasih, bisa. Tuhan kasih jalan keluar yang tadinya ketembus. Orang Yesus lagi di penjara, akhirnya dibebaskan karena dia nggak bisa buat salah, tidak berbuat dosa atau tidak berbuat salah. Tuhan pasti bela. Kita yakin kita dibela oleh Tuhan. Tapi bukan itu intinya. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, wah ikut Tuhan gue berarti jadi pejabat, jadi orang kaya. Bukan. Ikut Tuhan adalah menyatakan kebenaran. Susah senang kita nyatakan kebenaran. Oke. Nah, terus dari mimpinya si Firaun menyatakan bahwa akan ada masa kelaparan di negeri itu yang sangat dahsyat. Benar nggak ceritanya tuh? Di ayat 46 sampai ayat 49. Dan satu kali waktu ini yang terakhir kalau mau dipakai Tuhan. Saudara-saudaranya kakak-kakaknya si Yusuf kan ngebuang dia kan, dan kakaknya berbohong ke papanya kan. Apa yang terjadi? Apakah dia sebel, sakit hati, marah? Tetap iya. Kau kira saya kesel, marah. Tapi pada saat Yusuf mendengar itu, ketemu, wah lagi kelaparan nih, gimana nih caranya membantu? Ada rasa empati yang besar, ada rasa kasih dari Tuhan yang besar. Mungkin dia sakit hati dibuang. Oh sakit hati lah, pahit mungkin, ya mungkin pahit gitu. Keselnya nggak diomongin ya nggak dia diomongin sama orang, kesel nggak? Dikerjain, dibully sama orang, dia suka. Si Yusuf salah satu orang yang ceritanya di Alkitab adalah orang yang dibully. Oleh sebab itu adik-adik jangan ngebully ya. Dosa. Tuhan bete banget lihat orang yang suka ngebully. Ya nggak boleh. Apakah Yusuf ngebully kakak-kakaknya dan adiknya Benyamin? Tidak. Yusuf tidak sama sekali naruh dendam untuk balik nyerang. Tidak. Ini yang diperlukan oleh anak Tuhan. Menyatakan kebenaran harus. Tapi pada saat itu hatinya melihat kakaknya dan papanya dan adiknya itu langsung jatuh hati gitu loh. Hilang semua tuh kepahitan yang zaman dulu. Ya. Yang terakhir adalah kamu harus punya kasih. Nyatakan kebenaran mungkin dengan caranya kalian, oke, harus. Tapi kasih tetap harus jalan. Ini yang tidak bisa ditiru oleh siapa? Iblis. Ada orang yang suka ketawa-tawa terus di depan kita, nggak taunya ngenikem gitu ya. Nggak taunya kita diomongin di belakang, itu biasa itu adik-adik. Tapi pada saat mereka lagi kesusahan, tetap kalian harus bantu. Oke adik-adik, inilah yang tidak bisa ditiru oleh iblis. Nah adik-adik mau dipakai sama Tuhan? Mau dong contoh Yusuf. Nanti ada ceritanya, semuanya ada gambar-gambar. Akhirnya Yusuf menerima siapa? Saudara-saudaranya, kakak-kakaknya dengan ketakutan. Oh, dia pejabat nomor 2. Kayak Perdana Menteri lah dalam masa kelaparan itu. Di ayat 55 sampai 56 ini, datanglah akhirnya si kakak-kakaknya dan papanya. Dia akhirnya berpeluk-pelukan, minta maaf. Daripada berantem ya. Minta maaf ya. Kesel ya. Kekesalannya hilang maksudnya. Karena dengan ini. Akhirnya di ayat 57 semuanya jadi baik. Nih ciri-cirinya orang yang mau dipakai Tuhan. Mungkin karakternya kasar, tapi pada saat melihat orang kesusahan, dia langsung jatuh hati. Ya dia tidak menyimpan dendam, amarah, iri, dengki udah nggak ada lagi. Karena ada kasih tuh. Oleh sebab itu adik-adik tetap jalanin kehidupan adik-adik, tetap teguh, percaya sama Tuhan, berhubungan terus sama Tuhan, ya,
baca Alkitab, berdoa, menyebut nama Tuhan Yesus, ya, memuji-muji Tuhan dengan mulutnya kita sendiri. Mungkin dalam lagi ngerjain ujian, atau lagi MPLS, lagi waduh deg-degan nih, kakak-kakaknya serem nih, berdoa panggil nama Yesus. Dalam hati kalian berdoa, nyanyi, keluarin, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada jalan keluar. Bisa kan? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada keberanian. Gitu, oke? Ya, itu kata-kata yang ajaib yang keluar dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, panggil nama Yesus. Pada saat kamu memanggil nama Yesus, dia dengar, karena Tuhan kita hidup. Apapun itu, pada saat ngomong dalam nama Yesus, iblis go away. Apalagi kalau kita nyanyi, iblis go away. Oke? Apalagi kita menyebut firman Tuhan, iblis go away. Ketakutan jalan tembok kayak dalam penjara seperti Yusuf akhirnya terbuka. Tuhan sanggup. Oke. Sampai di sini kiranya Tuhan tetap memakai adik-adik, minta sama Tuhan hikmat-hikmat Tuhan, keberanian, kasih, ya gitu ya. Hubungan adik-adik sama Tuhan tetap dijalankan. Oke? Sampai di sini Tuhan Yesus memberkati. Oke, kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa siapapun yang mendengar dan melihatnya, hidupnya diubahkan, hatinya terbuka dan mau diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih yang besar yang Kau berikan. Kami percaya akan kasih yang hebat itu, dan kami mau hidup kami diubahkan karena keberanian yang ilahi boleh terjadi ya Tuhan Yesus. Kami tidak pahit, tapi kami mau ya Tuhan, berani ya Tuhan, dan kami harus selalu terhubung dengan Engkau terus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Oke adik-adik, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.